Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, teman-teman, eh, saya Idham. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Course Terbaik. Di video sebelumnya saya sudah mempresentasikan sebuah proyek secara fungsional, tampilan dan lainnya. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan code per baris beserta fungsinya apa sampai kode itu berjalan. Ibaratnya saya akan menjelaskan semua source code yang sudah saya buat pada aplikasi ini yang berbasis web menggunakan Laravel 9, Tailwind CSS dan Bootstrap. Jadi landing page-nya itu saya menggunakan Tailwind CSS, menggunakan Vite ya teman-teman, dan di bagian dashboardnya saya menggunakan Bootstrap. Oke, langsung aja kita ke projectnya. Ini adalah project saya teman-teman, project Laravel saya. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, ini videonya udah. Oke, teman-teman bisa lihat yang kita pertama akan review pertama di bagian routes di web.app.php. Oke, di bagian root ada apa saja? Di sini tertera semua routing yang berjalan ya. Dari mulai yang di atas, di sini ada routing testing, dimana routing testing ini saya gunakan ketika saya membuat sebuah layout. Saya akan mentestingnya secara statik terlebih dahulu. Setelah itu ketika udah fix nih teman-teman, saya akan langsung eksekusi pemanggilan layoutnya menggunakan controller. Oke, yang di bawah ini ada source code untuk routing landing page. Ini tandai aja ya teman-teman. Route landing. Oh, ini error ya. Route landing page. Oke. Di sini adalah routing landing page, yang mana routing landing page tersebut saya bagi menjadi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 yang mana ada index, ada page slash course page, ada slash statistics, slash fitur, slash sistem SPK, slash dan slash kontak. Di sini untuk landing page menggunakan satu controller, yang dimana controller tersebut bernama landing page controller ya. Landing page controller yang membedakan pemanggilan tersebut, fungsinya berbeda-beda ya teman-teman. Misalkan di bagian indeksnya ya, halaman utamanya kita menggunakan function index. Oke, yang kedua ada halaman course page menggunakan course page dengan alias namanya course page. Ini aliasnya home. Ini statistik dengan function statistik alias namanya statistik. Fitur dengan function fitur alias namanya fitur. Sistem SPK dengan function sistem SPK yang seperti ini dengan alias nama rootnya sistem SPK, dan kontak dengan function kontak dan alias namanya kontak. Kemudian setelah membuat sebuah routing di sini akan dieksekusi di controller, di mana di controller itu letaknya di mana sih? Jadi teman-teman, controller di Laravel ini, oh ya,
Sebelum itu saya akan uh, memberi penjelasan terlebih dahulu. Jadi Laravel ini modelnya itu seperti MVC. Jadi uh, MVC, Model View Controller. Jadi alur dari routingnya itu dari model di sini ya. Kita membuat model, ini contohnya alternatif dan lain-lain. Model view MV, V berarti view berarti itu yang ada di bagian resource ya teman-teman. View ini adalah view yang mana tampilan-tampilan yang kita akan panggil ya teman-teman. Tampilan apa saja yang kita akan panggilnya dari mana? Oke, kita manggilnya dari controller ya. Misalkan ini landing page dipanggil oleh landing page controller di bagian index. Kita lihat di bagian landing page controller dan di function index. Di landing page controller di mana? Di sini. Klik sini. Kemudian di bagian sini ada index, yang mana function index itu akan return view, mengembalikan sebuah view, di mana view tersebut dipanggil di directory landing page home. Itu di mana di bagian view dia akan langsung mendeteksi sebuah file yang ada di landing page view. Berarti kita mencari landing page di mana? Landing page di sini, klik, dan page di mana? Klik di sini, dan home, yang mana di sini home. Di home ada apa aja? Oke. Untuk home saya sudah menyetingnya ya teman-teman. Di bagian atas ada extends layout app, di mana layout app ini saya setting di sini. Saya menaruh layoutnya di mana ya? Oke, di sini. Untuk page home dia memanggil layout.app. Jadi ini layout kemudian app. Kira-kira ada apa saja di dalam layout? Oh, ternyata di sini ada berbagai macam CSS ya teman-teman. Ini adalah feed resource CSS app.css, yang mana kita memanggil sebuah menggunakan feed resource css.app. Untuk pelemparan data ini berarti memanggil resource css dan php. Kita pergi ke resource, kemudian css dan app.css. Karena kita menggunakan Tailwind CSS, kita mengisinya dengan seperti ini, sesuai dengan panduan instalasi Tailwind di Laravel ya teman-teman. Kemudian balik lagi di app.blade. Untuk app.blade, oke, sebelum itu layout itu di sini saya menggunakan layout karena dimana ini layout ini akan dipanggil sebuah komponen yang akan dipanggil di setiap page. Misalkan di page ada page home, page sistem SPK, page fitur. Di situ pasti saya akan memanggil layout. Karena apa? Layout ini itu di dalamnya ada komponen yang setiap kali page itu sering nampil, misalkan navbar gitu ya. Navbar di sini ada navbar, terus footer ya, dimana navbar dan footer ini setiap page itu akan dipanggil ya. Langsung daripada bingung, kita langsung jalankan dulu. Oke.
Oke, ini tuh navbar ya teman-teman. Ini Jago FDF, home, core, SPK dan kontak dan lain-lain itu navbar. Setiap dan footer, ini footer di bagian bawah kaki dari websitenya. Setiap page itu teman-teman bisa amati, setiap page pasti ada navbar dan uh, footer ya. Itu gunanya kelebihan dari MVC itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita cukup membuat satu komponen, misalkan sekali coding ya teman-teman, sekali coding bikin navbar dan bikin footer, itu bisa dipanggil dengan sekali coding ya teman-teman, bisa dipanggil di berbagai page. Misalkan kita ada 1 2 3 4 5 6, itu ada 6 page, kita perlu sekali coding aja untuk menampilkan ke 6 page, nggak perlu 6 page itu. Misalkan ini navbar coding sendiri, kalau misalkan PHP natif ya teman-teman, biasanya navbar ini coding sendiri dan footer coding sendiri. Terus kita ingin membuat page course, misalkan di PHP natif ya teman-teman, kita bikin ulang lagi, di copy paste navbarnya sendiri dan footernya sendiri. Tapi di salah satu kelebihan framework Laravel ini, kita itu sekali coding ya, sekali membuat code navbar dan footer contohnya, kita tinggal panggil di mana-mana ya teman-teman. Nah, panggilnya caranya seperti apa? Tadi caranya seperti ini. Kita cukup membuat sebuah layout ya. Layoutnya di sini saya namai dengan app. Yang layout app ini saya gunakan untuk sebuah layout hanya dikhususkan untuk landing page ya teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan ini. Di bagian layout, eh, di sini ada tag HTML dan import dari CSS Tailwind ya, yang tadi sudah saya bahas, resource css app.css itu sudah instalasi menurut panduan Laravel ya, yang saya baca. Oke. Dan inisialisasi title, yang mana inisialisasi title ini tergantung page apa yang akan disinggahi. Misalkan di sini ini inisialisasi dan di kita contoh ambil home. Oke. Di app.blade inisialisasi, di ini tinggal extend, di home tinggal extend dan title-nya itu dinamai sesuai dengan keberadaan page itu yang dipakai. Ini misalkan title-nya course homepage. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah lagi ada style, yang mana dia akan memanggil sebuah CSS-nya, landing page includes dot style. Kira-kira teman-teman pasti penasaran, di dalam folder landing page includes dot style itu isinya apa aja. Oke, kita langsung ke landing page. Di mana landing page? Landing page includes, kita klik includes, kemudian style. Di style itu ada sebuah link-link CSS ya teman-teman, dimana link-link CSS ini akan mengarah ke public, folder public, misalkan global asset, asset template gitu ya. Ini adalah CSS yang kita perlukan untuk membuat sebuah landing page, tepat sekali. Di sini kita mengimport sebuah font ya dari online. Ini dari lokal kita, lokal. Ini online, lokal, lokal. Untuk lokal, global asset, asset template ya misalkan. Kita memanggilnya di public ya teman-teman, di public. Kemudian ini global asset. Dia akan memanggil ini global asset. Global asset, global asset. Slash global asset. Assets templates. Oke, untuk assets template ini ada assets template. Sebentar. Oke,
global assets ini enggak ada ya teman-teman. Assets template, assets template. Sepertinya ini saya lupa menghapusnya teman-teman. Sebenarnya ini yang kepake cuma font sama ini ya. Berarti untuk dulunya saya pakai ini sih. Saya pakai CSS manual dari Tailwind. Di sini ada assets template dan ini folder global asset. Kemudian saya beralih ke Tailwind secara online yang saya panggil menggunakan Vite. Saya sudah konfigurasi di sini. Jadi semua CSS Tailwind cukup sekali panggil, semuanya akan kepanggil menggunakan ini Vite. Oke, untuk selanjutnya ini berarti sebenarnya ada yang kepake, ada yang nggak kepake ya teman-teman. Karena ini projectnya selalu diupdate teman-teman. Oke, yang kedua ini navbar landing page komponen navbar. Navbar ngambilnya dari mana? Dari landing page ke buka folder komponen, kemudian filenya di sini navbar. Di sini. Landing page di mana? Landing page di sini, kemudian komponen, kemudian navbar ini. Kita memanggilnya di sini. Navbarnya seperti ini ya, teman-teman. Ya tag Tailwind ya. Oke, ini yang terpenting ya teman-teman. Kita membuat navbar pasti ada menu-menunya teman-teman. Membuat menu bagaimana sih biar menu tersebut ketika ini diklik misalkan home bisa diklik mengarah ke home, course bisa diklik mengarah ke bagian course gitu, halaman course. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengaturnya sesuai dengan name root atau name URL-nya ya teman-teman. Misalkan di sini tulisan home akan mengeling ke name root yang mana home, kita cocokkan ke di sini ke ini web.php. Nah, yang name roomnya home yang mana? Yang ini berarti ya teman-teman, landing page index dan bentar, di navbar /course page course mengarahnya ke URL /course page. Oke, di sini teman-teman, /course page terus ini course page. Jadi memanggilnya by ini ya, by URL. Tadi manggilnya ada yang by root dan manggilnya ada yang by URL, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi aliran datanya seperti itu ya teman-teman. Kita membuat sebuah root di sini, kemudian misalkan salah satu contoh ya, landing page index. Kita membuat root di sini halaman utama / gitu ya teman-teman, dengan function index dan name root aliasnya home. Kemudian selanjutnya eksekusinya di sini landing page. Index yang mana? Yang ini. Karena di web.php udah di inisialisasi untuk index itu di halaman utama. Index itu isinya apa? Isinya return view yang mengembalikan sebuah view landing page page home. Oke. Ini landing page masuk ke page, masuk ke home gitu. Terus jadikan udah sampai sini ya, include navbar. Kemudian di sini konten ya. Di masing-masing page itu menggunakan layout yang sama, tetapi bisa menggunakan konten-konten yang berbeda. Dengan cara apa? Dengan cara kita di bagian layout kita hanya menginisialisasinya saja. Seperti ini contohnya codingannya. Yield konten 1, 2, 3 dan 8 misalkan. Terus di masing-masing page kita memanggil komponen untuk memanggil beberapa komponen untuk mengisi sebuah halaman tersebut dengan yang berbeda-beda. Misalkan ini home, komponen konten satunya apa, duanya apa, 5 apa, 8 apa gitu.
misalkan di bagian kurs juga beda. Itu yang menjadi pembeda ya antara page yang satu dengan page yang lainnya. Ini misalkan home, konten satunya landing page, komponen, dan home, hero, dimana landing page tersebut berada di landing page, komponen, home, hero. Ini sudah saya rapiin ya. Jadi untuk setiap page udah saya kategorikan. Misalkan page home ngambilnya dari sini, page course ngambilnya dari sini, folder course. Udah saya rapihkan ya sesuai dengan page-nya biar manajemen codingnya itu lebih mudah ya teman-teman. Ketika error juga lebih gampang ketika problem solvingnya ya teman-teman. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya di app.build footer seperti biasa, footer dipanggil di landing page, komponen, dan footer di sini. Oke. Landing page, komponen, dan footer berarti di sini. Untuk yang terakhir kita menggunakan sebuah library dari JavaScript ya. Ini kita menggunakan bawaannya Tailwind ya teman-teman. Untuk JavaScriptnya ya teman-teman, kita menggunakan yang versi online CDN, Tailwind css.com, Kit, Awesome, UNPKG, Lowbits, HTTP button segitu. Ini semua kita menggunakan yang secara online ya teman-teman. Jadi kalau misalkan online tinggal panggil seperti ini aja. Kalau misalkan offline kita mengunduhnya terlebih dahulu, taruh di sini, kemudian di sini dipanggil ya teman-teman. Begitu. Ini karena sebenarnya kalau misalkan kita pakai Tailwind, kita perlu menjalankan sebuah npm run dev ya teman-teman. Itu saya tidak menjalankan sebelumnya saya menjalankan ini npm run dev karena belum di build. Karena ini udah npm-nya sudah saya build ya teman-teman. Jadi di build itu kayak dibangun sebuah npm-nya ini menghasilkan folder ini di public build asset ini akan otomatis tadinya itu teman-teman ketika yang menjalankan project ini perlu npm run dev terlebih dahulu ya teman-teman, baru bisa CSS-nya itu akan dipanggil oleh feed yang ini ya, via feed. Oke, feed yang ini baru akan dipanggil oleh ini. Oke, npm run dev baru akan jalan. Ini tidak saya perlukan lagi karena saya sudah membuild tempatnya di project ini. Oke. Tanpa npm run dev pun project saya udah berhasil ke terjalankan ya dengan baik ya teman-teman. Kemudian oke, per page udah. Untuk komponen-komponennya ini ya seperti ini ya teman-teman. Misalkan home ada apa saja ini teman-teman. Misalkan hero ya. Ini home, hero. Bangun websitemu sekarang juga gitu. Ini yang akan ditampil di bagian sini. Home di sini, dan untuk gambarnya kita panggil dari sini juga ya teman-teman, /image.hero.png ya. Dimana itu /image.hero.png? Di folder public. Jadi folder public ini saya temukan dulu, ini hero.png, klik. Nah ini sama kan, ini sama kan. Jadi biar saya jelasin terlebih dahulu.
Jadi di public ini tempat kita menampung sebuah aset-aset gambar, video juga bisa, dan manajemen CSS yang secara offline bisa juga ditaruh di bagian public. Kemudian kita panggil melalui view resource masuk ke view, ini juga langsung bisa kita panggil di sini. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Tadi hero. Kemudian kita udah bahas landing page ya. Dari segi alur ya teman-teman, alurnya seperti itu. Saya tadi mencontohkan salah satu page yaitu home, alurnya bagaimana dan sampai ke output bagaimana, dan yang page-page lain seperti kontak, course, fitur, home, statistik, sistem itu sama aja menggunakan layout app. Cuman yang dibedakan yaitu title-nya ya teman-teman. Di layout app itu cuma inisialisasi, kemudian di setiap page itu title-nya pasti berbeda. Misalkan home itu title-nya course home page, dan course itu title-nya course homepage. Title ini juga akan nampil ya teman-teman di mana, di bagian di sini ya teman-teman. Ini namanya title ya teman-teman, course homepage, dan ketika diklik course, title-nya akan berubah. Course page gitu. Misalkan ini akan saya ubah course page 1. Ini juga akan otomatis harusnya mengubah ya teman-teman. Klik course page 1 gitu teman-teman. Dan yang untuk page yang lain juga akan seperti itu. Layoutnya sama, layoutnya dalam artian layoutnya isinya CSS-nya sama, CSS, JavaScript, CSS, JavaScript, footer, navbar, di setiap page landing page itu, di setiap halaman di halaman landing page itu akan sama. Yang dibedakan adalah yang di bagian isinya. Seperti ini kan isi hero section dan ini card gitu. Tapi navbar, CSS, JavaScript-nya, footernya itu pasti akan sama di setiap page yang dia ada landing page. Kontak juga. Seperti itu ya teman-teman. Ini agak lemot ya teman-teman. Oke, nih kontak teman-teman. Oke, setelah pembahasan source code dari landing page, dari segi alur, ya dari routing ke controller, ya teman-teman, kemudian menghasilkan layout, sudah saya jelaskan lumayan detail ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sebuah routing yang selanjutnya ya teman-teman. Setelah landing page ada login ya teman-teman. Kita lihat dulu di bagian web.php di mana routing ini akan berkumpul di sini ya. Di bagian login di sini ada middleware ya teman-teman. Guest, kita grouping functionnya ya teman-teman. Di grouping functionnya di situ ada
function apa aja. Di situ ada function index, authenticate, sign up, dan store. Untuk index kita aliaskan dengan rootnya, dia namanya login ya. Ini /login /login juga. Untuk authenticate ini sama ya, /login, cuman bedanya di ini eksekusinya, yang satu menampilkan, yang satu post. Jadi nantinya awal-awal kita menampilkan dulu halamannya, kemudian ketika si user itu masukkan data itu lemparannya tetap di login tapi eksekusinya beda ya teman-teman, ke post ya, akan mengepost ke database, kemudian dicek apakah ada username ini dan password ini. Ketika cocok akan dilempar ke dashboard ya teman-teman, ke dashboard ya, dilempar di sini. Kita akan bedah ya teman-teman setiap routingnya. Kita langsung beralih ke out controller yang dipakai dari routing, login, sign up, dan teman-temannya dan kawan-kawannya. Kita ke app, ke http, terus controller, kita pergi ke out controller. Di sini ada apa aja ya teman-teman? Kita udah di out controller dan di sini ada udah mengimport model ya. Model users, mengimport request, import request yang ini ya teman-teman. Request face as, out, has, dan out sign up request. Ini berarti import ini requestnya yang akan dilemparkan apa ya, name, username, email, password. Oke, jadi balik ke out controller. Untuk models kita mengimport dari sini, models user. Oke, ini user. Yang akan identifikasi name, username, email, password lah. Ini sebenarnya kalian dulu. Skip. Kita lihat ke indeks yang pertama di function yang pertama ada index, dimana kita membuat sebuah variabel data. Di variabel data tersebut berisi title ya teman-teman, title SPK pemilihan course web programming, sign in, yang mana mengembalikan ini return view, mengembalikan sebuah view yang letaknya di folder out, kemudian di sign in. Dimana itu ada di seperti biasa di resource ya teman-teman, di resource, kemudian di view, kemudian cari out ada di sini, klik dan sign in ada di sini. Dia akan memanggil ini sign in. Ya tampilan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Mana ya? Oke, tampilannya di /login. Salah. Dia akan mengembalikan sebuah layout ya, seperti ini ya. Login, di sini ada sign in. Lerong dan masih kayak gini ya. Tipografinya ini sign in sama ya, username sampai ke bawah. Oke, di sign ini juga memakai sebuah layout juga ya teman-teman, seperti konsep yang ada di landing page yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sign in ini memanggil sebuah layout ya, layout out. Jadi tadi kan di landing page pakainya layout app ya, layout terus app gitu.
Tapi di sini kita membedakan karena eh, landing page sendiri dan out sendiri. Jadi otomatis layout yang dipakai itu berbeda ya. Nggak mungkin dong di eh, bagian sign di sini ada navbar, di sini ada footer gitu. Itu bagus sih, cuman itu bisa jadi terjadi. Cuman alangkah baiknya kita membuat layout tersendiri untuk out sendiri, untuk landing page sendiri, untuk lain-lain sendiri juga. Oke. Kita akan lihat di bagian layout ini, layout.out ini ada apa aja ya teman-teman. Kita coba bedah ya satu-satu. Untuk layout kita di bagian layout, di bagian ini out ya teman-teman, outblade.php. Untuk di bagian layout seperti biasa ada tag HTML dari atas sampai bawah ya. Di sini ada inisialisasi title, sebelumnya sudah saya jelaskan ya di bagian landing page itu inisialisasi title ya teman-teman. Untuk menginisialisasi titlenya, pengodingannya seperti ini. Dan di sini ada link-link biasa CSS. Kita memanggil sebuah link CSS yang kita perlukan ya teman-teman. Ada yang versi online dan offline, juga ada assets, aset login dan lain-lain. Itu kita panggil dari sini, yang mana CSS-nya ada di folder public yang di sini. Aset login dan lain-lain. Aset login, font, ngambilnya di sini itu e-common style.css. E-common mana e-common? E-common style.css ini. Dia memanggil ini. Lah, banyak banget ya. Oke, kita lanjut di bagian bawah seperti biasa kita inisialisasi konten ya. Jadi tadi landing page kan sudah dijelaskan, setiap page itu pasti ada CSS yang sama, JavaScript yang sama, ada juga yang berbeda. Itu gunanya sih kalau misalkan ingin membuat sebuah tampilan dengan beda CSS atau JavaScript, bisa dibedakan layoutnya, bikin baru atau dibedakan teman-teman. Ini inisialisasi konten seperti yang sama. Ini inisialisasi JavaScript yang ini ada di offline ya. Di sini folder public semuanya kita panggil satu-satu ya teman-teman. Di sini aset login JS itu, dan ini ada validasi ya teman-teman. Ini online, ini offline, dan ini alert from session, validasi. Ketika sessionnya sukses, dia akan menampilkan dengan JavaScript ya teman-teman, seperti alert ya, akan menampilkan ikonnya sukses, titlenya sukses, teksnya sukses. Ini udah di handle sama JavaScript-nya dan CSS-nya Bootstrap ya teman-teman. Jadi nanti tampilannya ada kayak pop up ya. Misalkan di sini. Ini kalau pilot. Ini kalau misalkan kita isi hello kita misalkan isi hello tuh, ini kan harusnya nggak bisa login ya, harusnya akan memunculkan validasi gagal login violate. Kita coba masuk sekarang.
Ini akan violet. Ya ini fungsinya ini. Ketika sessionnya nggak berhasil masuk, dalam artian uh, yang dimasukkan username sama passwordnya itu nggak cocok sama database yang ada di sini. Ya, kita review dulu databasenya. Localhost slash ya, apa yang ada. Di sini saya menggunakan Apache server ya teman-teman, dari Linux ya. Ini database yang saya gunakan. Kenapa saya mengetahui ini database yang digunakan? Oke, karena di bagian env itu memanggil sebuah database dengan nama itu. .env. Oke. Sebelumnya biar saya jelaskan dulu, env ini adalah sebuah komponen yang cukup lumayan penting ya teman-teman, dimana di situ ada deskripsi app name, terus database yang dipakai apa, terus username untuk databasenya apa, passwordnya apa, ada di sini semua. Terus hostnya berapa, DB hostnya, dan ini databasenya. Oke. Web SPK Corsau seperti ini. Corsau web SPK web SPK Corsau ini sama kan. Kemudian kita langsung sign in saja. Sign in dengan yang sudah ada, adminku. Langsung bagian ketika sukses kita akan langsung dilempar ke bagian dashboard ya teman-teman. Di bagian dashboard kita lihat di bagian dashboard dia akan memanggil sebuah controller ya, controller dashboard controller, dimana fungsinya adalah index. Kita langsung tengok aja ya teman-teman di bagian HTTP controller dan dashboard controller, dimana di function dashboard controller di controller dashboard controller di function index dia membuat sebuah variabel course yang berarti dia memanggil sebuah model course. Sebelumnya kita udah import di sini. Oke. Kriteria memanggil sebuah kriteria, alternatif membuat alternatif, dan import kriteria ini dan kriteria ini, kriteria ini, alternatif ini. Terus ini model sudah di sini. Alternatif, course, dan kriteria. Untuk peserta udah kita tidak butuhkan lagi, jadi kita hapus saja ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Terus kita akan mengembalikan nilai di folder dashboard, mengembalikan view ya, view. Kan tampilan layoutnya yang akan ditampilkan adalah di folder dashboard dan filenya di sini ada di index.blade.php. Di mana itu di sini. Di bagian view dashboard kemudian ada di index. Ini indeksnya. Ada di sini. Di index menggunakan sebuah layout ya, layout slash page 2, dimana slash page 2 ini ada di sini. Oke. Slash page 2 ini ada di sini. Seperti biasa layoutnya seperti ini, ada title, ada CSS. Oke, dan inisialisasi kontennya ada di sini. Oke, inisialisasi konten ada cuma satu. Di sini ada footer, di sini ada navbar, dan di sini ada footer. Ada JavaScript yang kita pakai dipanggil dari folder dasmin admin yang berasal dari folder public ya. Oke, begitu untuk login dan sign up. Sign up juga menggunakan layout yang sama, tetapi kontennya ini dibedakan ya teman-teman.
kontennya ini. Kita langsung tidak inisialisasi konten, tetapi langsung menaruh kontennya di sini. Karena sign up itu hanya satu ya teman-teman. Ini sebenarnya ada beberapa cara, cuman di sign in sama sign up saya menggunakan cara ini, langsung kontennya di tanpa inisialisasi. Oh, ini inisialisasinya di sini aus. Biasanya saya membuat sebuah kontennya ini kayak gini, add section. Ini misalkan konten di sini include ya, include file. Tapi kali ini saya tidak menggunakan itu. Saya langsung ini. Saya langsung menulis hardcode-nya di sini. Tidak mengincludekan file. Karena di sini saya rasa udah terlalu banyak ya file. Jadi karena ini cuma satu ya kontennya, saya langsung hardcode-kan saja di sini. Begitu teman-teman. Dan untuk tampilan register, kita logout dulu ya teman-teman. Register itu ada di sini. Sukses. Klik di sini. Register sama. Untuk register membuat akun, kita isi full name-nya apa, username-nya apa, emailnya apa, passwordnya apa. Kemudian sign up. Otomatis ke create ya teman-teman. Create, kemudian untuk login di sini. Untuk login di sini. Oke, sign in udah, sign up udah, kemudian kita beralih ke dashboardnya. Oke, adminku. Oke, kita pakai user adminku admin. Di sini login sesuai dengan email yang login apa dan username yang sesuai username-nya siapa ya. Itu saya menginisialisasinya di bagian sini di dashboard. Kalau nggak salah di sini saya memanggilnya sesuai dengan out, siapa yang login di sini ya. Di out usernya siapa dan sesuai namanya siapa, nama usernya, dan ini out memanggil autentikasi ya, user dan emailnya siapa yang sesuai email yang login di sini. Kemudian ini ada tampilan seperti biasa, ini ada data course ya, course di mana letak semua source code yang menjalankan ini /course. Kita pertama-tama bisa lihat di web.php, kemudian kita beralih ke Cerude course ini ya. Codingannya ada di sini. Untuk rootnya course / ya teman-teman. Ini untuk index akan menampilkan ini. add akan menampilkan ini ketika diklik. Store akan menampilkan ketika setelah ditambahkan. Ini akan eksekusi oleh store, function store yang metode post dengan metodenya post. Kemudian edit ketika diklik ini pakainya function edit, dan update juga ketika ini diedit. Terus ini diganti value-nya, simpan, itu akan beralih ke function update. Terus delete ketika kita memilih ini sebuah misalkan Udemy, ini di delete ya. Untuk eksekusinya udah dicoba ya, CRUD nya udah aman semua di video sebelumnya teman-teman.
Oke, kita langsung beda aja di controllernya. Di sini CRUD Course menggunakan course controller ya teman-teman. Di sini course controller. Course controller ya teman-teman. Use yang mana menggunakan model course dan filmnya HTTP request untuk requestnya. Di sini index, di mana index di sini ya. Course index. Index itu isinya apa aja? Dia akan mengembalikan view di mana di folder dashboard, masuk ke dashboard ada course masuk, terus di index. Oke. Dia akan menampilkan course ya. Semua data yang ada di tabel course. Model course. Inisiasi model course-nya gimana? Di sini. Model course-nya ada name, harga, status, deskripsi. Tabelnya di mana? Kita langsung cek aja di tabelnya. Misalkan di sini course. Dia akan menampilkan ini ya teman-teman. ID, nama, harga, status, deskripsi, kayak grade dan update, decoding dan lain-lain ya. Sama enggak? Oke, sama. Decoding Udemy 5.000, 50.000, 500.000 dan 200.000 ini. Oke, sama ya statusnya status. Ini update aja. Akan aktif gitu. Ya. Oke, semua. Oke, untuk selanjutnya CRUD untuk menampilkan udah ditampilkan. Kemudian di course controller untuk add function add ini akan di sini ya. Manggil folder ini dan title-nya kita ganti. Apakah title-nya benar? Title-nya SPK course, apakah itu? Oke, berarti ini add course add, title-nya ikut ke SPK course, berarti tetap karena di layout udah inisiasi title dan udah di set up ya. Title page 2 bakalan tetap ini title-nya. Mana sih? Nih, title-nya tetap ini. Ini masih status ya. Title-nya tetap ini. Ini sebenarnya nggak usah dipakai juga apa. Ini juga nggak bakal error misalkan. Nggak bakal error ya. Ini nggak usah dipakai juga apa-apa. Oke, ini akan mengarah ke sini. Kita akan menambahkan dashboard course add. Di mana dashboard course add? Di sini. Course add. Di mana langsung ininya dia menggunakan layout yang layoutnya di page 2 ya, template.php di sini ya. Untuk karena ini sebuah add inputan ya, kita menggunakan metode post, yang mana metode post ini sering digunakan untuk input data ya. Untuk actionnya, ketika data sudah berhasil diinputkan akan dilempar ke routing/core/store ya teman-teman. Dan ini ada kelas untuk bootstrapnya ya, CSRF ya. Biasanya kalau misalkan Laravel ini pakainya di bawah formnya pasti ada CSRF ya, untuk bisa menginputkan sebuah data. Untuk selanjutnya
Ini ada nama, harga, status, deskripsi, dan ini codingannya. Ini ada nama, harga, status, dan deskripsi. Deskripsi ada di sini. Sesuaikan aja, yang penting ini ya teman-teman, name-nya harus sesuai dengan name, nama course, harga, itu harus sesuai dengan yang apa di controller ya teman-teman. Store, mana store ya, ini kan akan dilempar ke store ya teman-teman. Ketika diinputkan ini akan kaitannya dengan ini, nama course harus cocok dengan ini, name yang ini ya. Harga harus cocok sama form inputan harga, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, ketika udah sama semua, kita membuat sebuah function bukan button untuk menginputkan sebuah data yang udah diisikan dengan type submit ya. Ini kelas bootstrapnya, btn css float type, yang mana di sini bawaan bootstrap ya. btn sukses, biasanya kalau misalkan btn sukses itu warna hijau ini float right ya. Oh, di sini udah btn sukses, dan kayaknya kalau misalkan ini nggak ada, dia berubah sih putih kayaknya. Oke, putih. Sebenarnya ini udah hijau, cuman ketumpuk sama CSS yang ada di sini. Kita kontrol lagi, ini pasti hijau lagi. Begitu teman-teman. Oke, di form udah tutup, inputkan. Misalkan kita AAA itu harga, nama course-nya misalkan AAA ya, AA course gitu, harganya 70.000 misalkan ya. Statusnya aktif, deskripsinya mini course tuh, kita create. Otomatis ketika itu di create gitu, pelemparan datanya ada di function, tadi di mana, course controller, di function store. Dia akan divalidasi sesuai variabelnya. Yang variabel namanya ini berarti untuk type inputan untuk table ini gitu, nama course dan seterusnya. Setelah itu variabelnya di save, dan ketika udah berhasil dimasukkan dan di save, dia akan ngeredirect ke halaman /course. Tadi udah ditambah, ngisi data, kemudian create, akan dikembalikan ke /course lagi dan otomatis datanya udah bertambah sesuai apa yang kita inputkan ya teman-teman. Untuk selanjutnya store, disitu ada delete itu manggil sesuai ID-nya teman-teman, ID-nya berapa terus delete. Saya klik delete, otomatis akan ke delete ya. Di buttonnya itu untuk course ya, index di sini
delete ya, course delete, dia akan URL course delete dot nama variabelnya apa. Variabel ini isinya model dan kita akan mengambil ID-nya saja by ID. Kemudian udah kedeteksi, otomatis ke delete ketika di klik. Begitupun juga dengan edit. Untuk edit juga mengambilnya by ID ya teman-teman. Ketika ini diklik akan muncul data sesuai ya yang sebelumnya diinputkan ya di sini. Kenapa bisa muncul data sesuai inputan sih? Karena dia udah diinisialisasi di bagian view-nya ya. Dia akan menampilkan value sesuai dengan variable course dan nama course sesuai database yang diklik by ID-nya. Misalkan ID-nya berapa itu, ID-nya gitu. Harganya udah diganti, misalkan Udemy 1 statusnya aktif, kita simpan. Apakah akan berubah? Ini berubah ya teman-teman, ini berubah. Oke, ini berubah. Create, read udah membaca lagi, update, delete udah update. Untuk function controller update-nya teman-teman bisa lihat di sini. Update di sini. Seperti pelemparan data di function store ya teman-teman. Kayak gini. Cuman bedanya di edit kita juga mengambil sebuah ID-nya. Where ID ya sesuai dengan misalkan set nama, harga, status, diskusi, where ID yang ID-nya sekian gitu ya teman-teman. Bedanya seperti ini. Perbedaan antara tambah data dan update data cuma di situ ya teman-teman. Inputannya sama. Kemudian ininya juga sama, variabelnya ketika udah diisi akan di save, kemudian return mengembalikan nilai dengan meredirect mendirect user ketika udah berhasil mengedit sesuatu data akan dibawa ke slash course. Tadi udah dibawa ke slash course ya teman-teman. Dan datanya udah berhasil keubah. Yang ini ubah lagi ya. Ubah lagi. Oke, untuk selanjutnya data course ya. Untuk CRUD kriteria dan alternatif function untuk kontrol untuk rootnya hampir sama di grouping dan alternatif juga hampir sama di grouping, cuman bedanya di bagian controllernya. Dari segi konsep alternatif kita kriteria dulu. Dari segi konsep yang tadi CRUD course ya sama, cuman yang dibedakan adalah yang pastinya tampilannya berbeda, view yang dipanggil itu berbeda juga, title-nya juga berbeda. Kemudian untuk variabel-variabel yang digunakan itu pasti jelas berbeda dan tabelnya menyesuaikan dengan tabel kriteria ini. Misalkan kriteria menyesuaikan dengan tabel kriteria ya. Yang ini ya teman-teman, kriteria ID, kode kriteria, nama kriteria, bobot dan jenis.
kode kriteria, nama kode kriteria, bobot dan jenis. Sesuaikan. Sama juga untuk store-nya juga sama, update-nya sama. Begitupun dengan alternatif. Alternatif juga sama. Cuman perbedaannya kita menggunakan model yang berbeda, database yang berbeda juga, dan eksekusi view yang berbeda juga. Untuk view saya udah mengkelompokkan, menurut saya udah lumayan rapi ya teman-teman. Untuk CRUD alternatif ada di sini. Indeksnya udah dikumpulkan dari mulai indeks, add dan edit udah dikumpulkan dalam satu folder. Ini juga dikumpulkan. Kriteria juga udah dikumpulkan dan hasil juga ini udah dikumpulkan. Secara konseptual ya teman-teman, alternatif dan kriteria sama konsepnya dengan CRUD yang ini yang tadi saya sudah jelaskan. Pelemparan datanya, routingnya mungkin hanya saja berbeda dengan, yang pastinya hanya berbeda dengan model yang digunakan. Yang pertama, pengembalian nilai layout yang digunakan, jelas berbeda juga, hanya itu. Terus variabel yang digunakan, inputan, database-nya yang digunakan, pelemparan paste-nya juga yang digunakan berbeda. Cuman secara konseptual benar-benar persis sama ya teman-teman, karena itu basic CRUD-nya seperti itu ya, sama CRUD-nya. Oke, kita untuk review alternatif udah, kriteria udah. Untuk tampilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk alternatif, kriteria dulu sama seperti ini. Kita bisa tambah data, edit data, dan delete data. Dan di sini ada alternatif. Kita juga bisa tambah data, edit data, dan delete data. Alternatif seperti ini. Editnya seperti ini, sama aja. Dia juga bisa melihat nilai yang sebelumnya kalau edit ya teman-teman. Untuk kriteria juga seperti itu. Bisa nambah data ya, nambah data, edit data, sesuai dengan input yang sebelumnya gitu. Dari data juga bisa. Kita coba tambah data ya. Oke. Enggak. Untuk implementasi, kita langsung coba aja guys. Ini kriteria kita tambah, misalkan set itu AA 0,2 cost benefit, tambah, berhasil tambahkan ya, dan kita edit. Ini di suggestnya AA kiki gitu, simpan. Apakah berhasil, kembali ke index lagi, mengembalikan ke URL kriteria, kemudian dihapus. Apakah bisa? Oke, udah ya teman-teman. Kemudian alternatif juga kita coba tambahkan data terlebih dahulu. Ini apa? A gitu, alternatif A2 gitu, misalkan ini value nya 77777. Oke. Kita tambahkan create, apakah bisa? Oke, berhasil. Ketika bisa, dia akan melempar ke sini, save dan lempar ke slash alternatif seperti di codingan ini. Ketika udah di store ya,
function store, dia akan redirect ke slash alternative begitu ini. Kemudian ini ketika diedit sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebelumnya. Misalkan ini A2, ini A2, ini A3 itu. Kalinya kita ganti semua 9999, kita simpan. Apakah berhasil? Oke, untuk kriteria 1 belum diinputkan. Set. Apakah berhasil? Udah berhasil kerubah. Ini ya teman-teman. Delete apakah benar? Oke. Create udah, read, update udah, delete udah tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita membahas keperhitungannya teman-teman. Keperhitungannya kita klik. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Layoutnya ada bobot, normalisasi, dan hasil. Kita langsung bedah ke layoutnya dulu ya. Sebelum ke layoutnya kita bedah ke routingnya, alamat URL-nya. Di routing cuma ini ya teman-teman, dia akan menampilkan sebuah data get ya, get dengan metode get, yang mana sebuah hitung itu akan tampil di slash hitung menggunakan hitung controller, dan fungsinya rekomendasi dengan alias nama rootnya hitung. Kita langsung ke kita langsung ke bagian controller ya teman-teman. Untuk bagian controller di sini kita menggunakan hitung controller teman-teman. Di sini cukup kompleks ya. Untuk function yang digunakan, oke. Ini ada logis, ini udah nggak kepake ya. Function hitung. Untuk model yang database yang digunakan ada model alternatif, kriteria, dan ada dependensi untuk request. Ini controller hitung ini udah gak kepake, tadinya saya pakai, tapi ini saya mengubah logisnya dan mengubah penggunaan functionnya menjadi tadinya menggunakan function hitung. Sekarang saya udah update menggunakan function rekomendasi. Kita langsung jelaskan. Jadi di sini ada inisialisasi model ya alternatif ditampung ke dalam variabel alternatif s ya, all. Dia akan menampung semua data yang ada di model. Oke. Kemudian saya membuat sebuah variabel wake ya, yang mana wake ini berisi sama dengan bobot ya, berisi sebuah array yang mana array ya, berisi sebuah bobot ya, 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2. Ada 5 bobot, isinya 0,2 semua ya. Kemudian saya membuat sebuah variabel result, variabel nomor. Saya for each alternativos yang aliasnya alternatif, kriteria 1 sampai 5 sesuai dengan kolom yang ada di sini ya teman-teman. Kriteria 1 sampai 5 oke, ada di sini. Bukan. Alternatif ya. 1 alternatif 1 1 2 3 4 5 oke. Di sini ada normalisasi. Oke. Untuk normalisasi itu karena saya menggunakan metode SAW ya teman-teman, jadi logisnya seperti ini. Untuk mencari normalisasi ketika
nilainya cost ini masih statis ya teman-teman. Nilainya cost pembaginya berapa dikali dengan semua data dari itu. Kita cari aja SAW. Ini Excel saya. Ini adalah saya buka dulu Excel untuk acuan saya membuat sebuah SPK ini. Oke, tunggu. Tadi oke ini ya teman-teman. Oh iya, mana. Ini adalah Excel ya, perhitungan untuk acuan saya untuk membuat sebuah aplikasi pendukung keputusan pemilihan web course ya, menggunakan metode SAW. Ini adalah perhitungannya. Jadi ini konsepnya seperti ini. Untuk SAW ada dibagi untuk menghasilkan nilai menghasilkan keputusan yang baik. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menentukan cost benefitnya, menentukan seberapa pentingnya dengan sebuah nilai bobot, yang mana nilai bobot itu ketika dijumlahkan semua bobotnya harus bernilai 1 ya teman-teman. Jadi setelah itu kita isi alternatifnya ada berapa, 4 ya, dan kriterianya ada apa aja, kemudian bisa isi datanya. Kemudian kita udah golongkan ya masing-masing teman-teman. Ada harga itu cost, jumlah positif, ulasan positif, prestasi mentor, kecepatan server, dan tingkat kemudahan pemakaian itu benefit. Yang cost hanya harga. Ketika kriterianya cost, dia di sini saya membuat catatan ketika cost yaitu pembagi dibagi alternatif. Jadi pembaginya berapa? Ketika cost itu akan dicari pembaginya itu yang paling terkecil. Ketika benefit pembaginya itu yang paling terbesar. Jadi ini 100 karena tipe kriterianya ini adalah cost. Jadi dicari pembaginya adalah yang terkecil ya teman-teman. Kemudian karena kriterianya adalah cost, diambil yang terkecil. Eksekusi untuk normalisasinya adalah pembagi dibagi alternatif, bagi dibagi alternatif. Misalkan mencari ini, berarti ini pembagi dibagi ini, hasilnya ini. Begitupun di algoritmanya. Oke. Algoritmanya seperti itu. Jadi untuk algoritmanya pembaginya 100, kita langsung tulis aja dengan hardcode ya teman-teman. 100 dibagi kriteria yang udah kita looping dengan for each. Jadi di sini datanya udah ada di database ya, di sini datanya udah di database.
kita looping segelondongan ini satu-satu ya. Kita bagikan, pembaginya dibagikan dengan data segelondongan itu. Kita ambil satu line ya, satu line kriteria satu line kriteria satu ya, ini bagi-bagi ini, bagi-bagi ini, membagi dibagi ini, membagi dibagi ini. Seperti itu. Dan untuk benefit seperti itu, di for each, hasil for each nya itu setiap line-nya dibagi pembagi. Oke, itu karena tipenya benefit. Untuk selanjutnya hasil. Untuk kita membuat sebuah variabel hasil, yang mana variabel hasil tersebut berisi wake, yang wake itu berarti memanggil variabel yang di sini ya. Kemudian bobot, wake itu berarti bobot, memanggil indeks yang ke 0 berarti ini 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini dipanggil satu-satu, terus dikalikan dengan normalisasi sesuai dengan rumus. Dipanggil satu-satu, dikalikan dengan normalisasi. Ini dikali normalisasi, ini dikali normalisasi, gitu ya. Oke, ini normalisasinya sama dengan ini ya. Kemudian udah jadi normalisasi, kita panggil di sini untuk dikalikan dengan bobot ya. Kita membuat sebuah variabel nomor plus nama alternatif result. Kemudian mengidentifikasi semua tabel nama alternatif kriteria 1 sampai 5 yang diinisialisasikan dengan norm, nama alternatif, nomor, dan nomor kriteria 1 dan lain-lain. Kemudian ditampung ke variabel hasil. Kemudian setelah sudah semuanya udah jadi, kita akan melemparnya ke menampilkan sebuah layoutnya di folder dashboard, masuk ke perhitungan, dan di sini hitung.blade.php, tepatnya di sini ya teman-teman. Itu perhitungan dan hitung.blade.php, isinya seperti ini. Dia akan memanggil sebuah layout, layout seperti penggunanya sebelum saya sudah jelaskan. Layout di page di sini berarti layout page 2, dan di sini menampilkan bobot di sini, yang ini ya, tepatnya di sini bobot ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu saya tuliskan dengan hardcode ya teman-teman, masih statis ya teman-teman. Masih perlu pengembangan. Nanti kedepannya bakal jika dikembangkan ini bakal dinamis, bisa dipanggil by variable juga bisa. Kemudian normalisasi, nama tabelnya apa aja, nama alternatif C1 sampai C5 berarti ini nama alternatif 1 sampai 5, dan normalisasinya kita panggil satu-satu. Result, kita memanggil sebuah variabel results, yang dimana variabel results s ini dialiaskan dengan results. Kemudian alias ini dipanggil di sini. Ini membuat sebuah variabel loop untuk iteration, untuk meloopingnya. Biasanya pakai for each di sini juga. Kemudian dipanggil satu-satu results by nama variabel atau nama database, nama tabelnya. Satu-satu akan menghasilkan ini. Namanya apa? Ini di for each. Ini juga di for each sesuai dengan codingan controller normalisasi ya. Dan ini sama 103 tuh, 103 gitu. Udemy decoding ini
Yang tadinya Udemy di nomor 2 ini jadi nomor atas karena mungkin udah ada codingan diurutkan ya teman-teman. 103 02 02 22 gitu. 31 02 02 dan jumlah hasilnya udah sama ya teman-teman di coding Udemy BOA ada course bisa kita lihat di sini hasilnya. Udemy berapa? Dia hasilnya 0,888. Hasilnya Udemy 0,888. Dia diletakkan paling atas karena dia posisinya paling banyak ya teman-teman dari antara alternatif yang lain. Udemy ya yang paling banyak. Di coding juga itu 0,777 ya. Untuk PWA 075, PWA 075 ini salah satu udah sama. Dia course 0,64444 itu 6444 itu udah sama juga. Jadi kesimpulannya untuk perhitungan di sini ada 4 alternatif yaitu Udemy, course Udemy, Decoding, PWA dan Dea Course. Akan dipilih salah satu yang terbaik dari 4 ini. Setelah melalui proses perhitungan, bobotnya berapa, normalisasinya bagaimana sesuai dengan kriteria 1 sampai 5, maka dinyatakan di website ini menyatakan bahwa Udemy lah adalah course yang terbaik ya untuk rekomendasi yang terbaik untuk sekarang ini dengan hasil ini 0,888 dengan hasil terbanyak. Berarti bisa disimpulkan Udemy adalah course rekomendasi yang terbaik. Oke. Sesuai dengan di tahun ini untuk sesuai dengan rekomendasi kali ini. Oke. Yang terbaik adalah Udemy. Oke teman-teman, begitu penjelasan dari project saya mengenai source code apa yang dipakai di dalam project saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.